Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pengertian Tuhan atau konsep Tuhan dalam berbagai agama. Yang pertama ialah yang tertera di makalah ialah agama Yahudi. Yaitu agama Yahudi percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi Tuhan yang hanya khusus untuk Bani Israel, bukan Tuhan untuk bangsa lain. Mereka tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan langsung karena mungkin akan mengurangi kesuciannya. Oleh sebab itu, orang Israel melambangkannya dengan huruf mati YHWH. Kemudian ada juga agama Nasrani. Agama Nasrani atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebuah agama dengan sebutan agama Kristen adalah salah satu agama yang mengaku-ngaku monoteisme. Namun dalam kenyataannya, ajaran Kristen adalah politeisme, yaitu ketika kita melihat konsep akidah mereka yang dikenal dengan Trinitas atau Tritunggal. Agama Nasrani telah terpecah jadi puluhan agama baru, dari sifatnya yang besar dan mendunia hingga yang lokal dan kurang populer. Dan juga ada juga agama Hindu yang ketiga. Agama Hindu mempunyai konsepsi ketuhanan yang bersifat politeisme yang dimanifestikan dalam jumlah dewa-dewa yang disebutkan dalam kitab-kitab Weda. Sebanyak 32 dewa yang mempunyai fungsi masing-masing. Jadi dia kayak punya nabi sendiri. Dewa-dewa tersebut dipandang sebagai tokoh simbolis dari satu dewa pokok yaitu Brahma. Dalam kitab suci Hindu, sifat-sifat Tuhan dilukiskan sebagai yang maha mengetahui dan maha kuasa. Dia merupakan perwujudan keadilan, kasih sayang, dan keindahan. Dalam kenyataannya, dia merupakan perwujudan dari segala kualitas terbakti yang senantiasa dapat dipahami manusia. Dia senantiasa siap mencurahkan anugerah, kasih, dan berkahnya pada ciptaannya. Dan juga ada yang keempat, agama Buddha. Dalam agama Buddha ini ternyata salah jika kita menganggap Buddha adalah Tuhan untuk agama Buddha. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan konsep dalam agama Samawi, di mana alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup manusia adalah kembali ke surga ciptaan Tuhan yang kekal. Sang Buddha bukanlah Tuhan dalam agama Buddha yang bersifat non-teis, yakni pada umumnya tidak mengajarkan keberadaan Tuhan yang Sang Pencipta, atau bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta demi dalam usaha mencapai pencerahan. Sang Buddha adalah pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana. Dalam kitab agama Buddha menyebutkan bahwa Tuhan adalah suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Dan yang terakhir adalah agama Islam, agama yang paling benar menurut kita, tapi memang paling benar. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuasa dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Secara etimologis, kata Allah diderivasi dari kata ilah yang berarti menyembah. Kata Allah juga dapat diderivasi dari kata Allah yang berarti ketenangan, kekhawatiran, dan rasa cinta yang mendalam. Ketiga, makna kata alih mengarah kepada makna keharusan untuk tunduk dan mengagungkan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang bisa dibaca di makalah ataupun bisa ditanyakan. Mohon dilanjutkan untuk presentasi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulkani. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu sifat Tuhan. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah merupakan sifat yang dimiliki Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Sifat yang pertama yaitu wujud yang berarti ada. Yang kedua, qidam artinya dahulu.
Yang ketiga bako artinya kekal. Yang keempat mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluk-makhluknya. Yang kelima qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Nomor 6 wahdaniyah artinya esa. Nomor 7 kodrat artinya kuasa. Nomor 8 irodat artinya berkehendak. Nomor 9 ilmu artinya mengetahui. Nomor 10 hayat artinya hidup. Nomor 11 sama artinya mendengar. Yang ke-12 basor artinya melihat. Nomor 13 kalam artinya berkata. Nomor 14 qadiron artinya yang berkuasa. Nomor 15 muridan artinya yang berkehendak. Nomor 16 aliman artinya yang mengetahui. Nomor 17 hayan yang artinya hidup. Nomor 18 samian yang artinya mendengar. Nomor 19 basiron yang artinya melihat. Dan nomor 20 mutakaliman yang artinya berbicara. Lanjut yang kedua yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah berarti sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimiliki sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Berikut ini kebebasan mutlak yang dimiliki Allah. Yang pertama, kebebasan untuk menciptakan suatu makhluk dan kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai dengan kehendaknya. Nomor 3, sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah yang pertama adalah adam artinya tidak ada. 2, hudus artinya baru. Yang ketiga, fana artinya tiada. Yang keempat, mumasalatul hawadis artinya serupa dengan makhluknya. Nomor 5, ihtiyaju li ghairihi yang artinya membutuhkan kepada yang lain. Yang keenam, ta'adud artinya tidak isa atau terbilang. Yang ketujuh, adzun artinya lemah atau tidak berkuasa. Nomor 8, karohah artinya terpaksa atau dipaksa. Nomor 9, jahlun artinya bodoh. Nomor 10, mautun artinya mati. Nomor 11, sumumun artinya tuli. Nomor 12, umyun artinya buta. Nomor 13, bukmun artinya tidak dapat berkata-kata atau bisu. Nomor 14, ajizan artinya dalam keadaan lemah. Nomor 15, karihan yang artinya dalam keadaan tiada berkehendak. Nomor 16, mayitan artinya mati. Nomor 18, asoma artinya tuli. Nomor 19, akma artinya keadaan buta. Dan nomor 20, abkam artinya tidak dapat berkata atau bisu. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Kurniati. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah maksudnya sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah, atau dikatakan juga sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ini ada 5 sifat, yakni qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 1. Qidam, yang artinya adalah sedia atau terdahulu atau tidak ada permulaannya. Yang kedua, baqa, artinya kekal. Allah itu bersifat kekal, mustahil ia dikatakan fana atau binasa. Yang ketiga, mukhalafatul hawadisi, artinya tidak sama dengan yang baru. Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang baru, yakni dijadikan dan dihancurkan, mustahil bersamaan dengan yang baru. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi, artinya dengan berdiri sendiri. Allah Ta'ala itu berdiri sendiri, mustahil tidak berdiri dengan dirinya sendiri atau berdiri pada lainnya, dan berdiri tidak memerlukan tempat yang tertentu. Yang kelima, wahdaniyah, yang artinya esa.
Allah itu Maha Esa zatnya, Esa sifatnya, dan Esa juga perangainya. Mustahil ia mempunyai zat, sifat, dan perangainya berbilang-bilang. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani maksudnya adalah sifat yang diwajibkan bagi zat Allah suatu hukum atau sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat ini terdiri dari 7 sifat, yaitu 1. Qudrat, artinya kuasa. Allah Ta'ala itu maha berkuasa, apapun bisa dilakukannya. Mustahil Allah itu lemah atau tidak berkuasa. 2. Iradah, artinya menentukan. Allah itu menentukan segala-galanya. Semua terjadi dengan ketentuan Allah. Mustahil Allah Ta'ala itu terpaksa dan dipaksa menentukan segala-galanya. Yang ketiga, ilmu. Ilmu itu artinya mengetahui. Allah Ta'ala itu amat mengetahui segala-galanya. Mustahil Allah tidak mengetahui atau bodoh. Yang keempat, hayam, yang artinya hidup. Allah Ta'ala itu senantiasa ada. Mustahil Allah Ta'ala itu bisa mati, dianiaya atau dibunuh. Yang kelima, sama, artinya mendengar. Allah Ta'ala itu mendengar. Mustahil Allah tuli atau tidak mendengar. 6. Basar, artinya melihat. Allah senantiasa itu melihat. Mustahil Allah Ta'ala itu buta. Yang ketujuh, kalam, artinya berkata-kata. Allah Ta'ala itu berkata-kata atau berbicara. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak berbicara atau bisu. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.